Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A Praktikum 2 Akuntansi 60. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University dengan dosen pengampu Ibu Delina Herdian Septiani SPD MSAK. Mungkin kita langsung masuk ke bab pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Latar belakang dari pemilihan judul dari laporan kami yaitu mahasiswa merupakan kelompok usia produktif yang mulai mengelola keuangan secara mandiri. Di tengah tuntutan kebutuhan akademik dan gaya hidup sosial, mereka rentan mengalami perilaku konsumtif. Literasi keuangan menjadi aspek penting agar mahasiswa mampu mengatur keuangan dengan bijak dan terhindar dari masalah finansial. Mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB University, meskipun belajar tentang keuangan, belum tentu memiliki perilaku keuangan yang baik jika tidak dibarengi dengan gaya hidup yang terkontrol. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana literasi keuangan dan gaya hidup memengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Tujuan dari penelitian kami yaitu menganalisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB University, yang dimana memberikan manfaat sebagai bahan refleksi mahasiswa dalam memperbaiki perilaku, evaluasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan peningkatan literasi keuangan di kalangan muda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang kami berikan berdasarkan penelitian oleh Suzana et al. Tahun 2022, gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Namun, dalam penelitian yang sama, literasi keuangan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa hal ini mendukung hasil dari penelitian Leunupun tahun 2022 yang menunjukkan hasil serupa. Sebaliknya, hasil berbeda diperoleh oleh Diskarmazaweni et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Islam Kuan Singgi dengan presentasi pengaruh untuk literasi keuangan sebesar 28,4% dan gaya hidup sebesar 58,5%. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel yang telah ditentukan berdasarkan data numerik yang dikumpulkan dari responden. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis secara statistik dan menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Lalu untuk teknik pengumpulan data adalah menggunakan data primer yang kami peroleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Respondennya diminta untuk memberikan jawaban yang paling sesuai dengan kondisi dan pendapat mereka terhadap pernyataan yang diajukan. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert dengan 5 poin, di mana poin 1 sangat tidak setuju dan poin 5 adalah sangat setuju. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda yang diawali dengan uji asumsi klasik. Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS. Analisis regresi linear ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa yang mencakup persamaan regresi linear berganda, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Mahasiswa akuntansi dipilih karena latar belakang pendidikan mereka yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga relevan untuk diteliti sejauh mana literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola keuangan pribadi. Data penelitian ini dikumpulkan secara daring melalui kuesioner online yang disebarkan kepada mahasiswa aktif dari berbagai angkatan,
dengan tujuan memperoleh data yang representatif mengenai hubungan antara tingkat literasi keuangan, gaya hidup, dan juga pengelolaan keuangan mahasiswa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pada bagian hasil dan pembahasan pada bagian uji validitas. Hasil uji persen correlation menunjukkan bahwa yang pertama, literasi keuangan berhubungan positif signifikan dengan pengelolaan keuangan dengan nilai korelasi 0,520 dan nilai signifikasi 0,003. Dan yang kedua yaitu gaya hidup berhubungan negatif signifikan yang mana nilai korelasinya yaitu negatif 0,404 dan nilai signifikansinya 0,024. Sementara itu, hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup tidak signifikan, yang mana nilai korelasinya negatif 0,009 dan nilai signifikansinya sebesar 0,961. Jadi, hubungan variabel independen dan dependen dinyatakan valid karena nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05. Dan yang selanjutnya yaitu pada uji reliabilitas, yang mana literasi keuangan pada X1. Bisa dilihat pada tabel XPSS yang mana hasil data Cronbridge alpanya sebesar 0,779 pada gaya hidup sebagai X2 hasilnya senilai 0,763 untuk pengelolaan keuangan mahasiswanya sebagai Y untuk Cronbridge alpanya sebesar 0,750. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel ditunjukkan oleh nilai Cronbridge alpanya lebih dari 0,7 pada literasi keuangan yang mana sebagai X1 memiliki nilai 0,779, gaya hidup sebagai X2 sebesar 0,763, dan pengelolaan keuangan mahasiswa sebagai Y sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pada ketiga variabel konsisten dan dapat diandalkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai skewness pada statistik menunjukkan negatif 0,103 dibagi dengan 0,421 yang mana menjadi negatif 0,24. Selanjutnya yaitu nilai kurtosis nilai negatif 0,661 dibagi dengan 0,821 dan didapat nilai sebesar negatif 0,81. Kedua rasio berada dalam rentang negatif 1,96 sampai positif 1,96, yang mana batas normalitas pada signifikansi 0,05. Maka data residual tersebut berdistribusi normal. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi atau Darwin-Watson pada nilai DW senilai 2,101. Nilai DL-nya yaitu senilai 1,2969 dan nilai DU-nya sebesar 1,5701. Untuk kriteria normalnya yaitu DU kurang dari DW dan kurang dari 4 dikurang DU. Yang mana 1,5701 kurang dari 2,101 kurang dari 2,4299. Maka karena nilai Darwin Watson berada di antara batas DU dan 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi antar residual. Artinya model regresi bebas dari masalah korelasi antar error dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk uji yang ketiga yaitu mengenai uji multikolinearitas, yang mana korelasi antara literasi keuangan dan gaya hidup sebesar 0,257 dan untuk nilai signifikansinya yaitu didapat 0,171, yang mana nilai signifikansi ini lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat multikolinearitas karena nilai korelasi berada di bawah ambang batas 0,8 dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kedua variabel dapat digunakan bersama dalam model regresi. Untuk yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas, yang mana literasi keuangannya didapatkan nilai signifikansi 0,031, yang mana ini kurang dari 0,05. Artinya, pada literasi keuangan ini terindikasi adanya heteroskedastisitas. Dan yang kedua yaitu gaya hidup, yang mana signifikansinya didapat 0,244, yang mana ini lebih dari 0,05, artinya tidak ada heteroskedastisitas. Karena model regresi menunjukkan gejala heteroskedastisitas pada variabel literasi keuangan sehingga perlu perhatian lebih lanjut terhadap varians residual.
Dan uji asumsi klasik yang kelima yaitu terkait dengan uji linearitas variabel X1. Dari hasil uji linearitas ini didapat signifikansi sebesar 0,01, yang mana ini lebih kurang dari 0,05. Artinya hubungan ini linear atau signifikan. Dan deviasi from linearity-nya didapatkan nilai signifikansi 0,97, di mana nilai ini lebih dari 0,05. Artinya tidak ada penyimpangan dari linearitas. Maka hubungan antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan mahasiswa memenuhi asumsi linearitas. Dan yang selanjutnya yaitu uji linearitas variabel X2, yang mana didapatkan nilai signifikansi linearitasnya sebesar 0,038, yang mana ini kurang dari 0,05. Artinya hubungan linearnya signifikan. Dan untuk deviation from linearity-nya didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,742, yang mana ini lebih dari 0,05. Artinya tidak ada penyimpangan dari linearitas. Hubungan antara gaya hidup dan pengelolaan keuangan mahasiswa memenuhi asumsi linearitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi berganda. Di sini dapat dilihat hasil olah data yang telah kelompok kami lakukan menunjukkan bahwa Y sama dengan 14,352 ditambah 0,489 X1 dikurang 0,296 X2. Hasil interpretasi dari persamaan tersebut untuk 14,352 atau konstanta menunjukkan bahwa jika literasi keuangan X1 dan gaya hidup X2 bernilai 0, maka nilai dasar pengelolaan keuangan mahasiswa adalah 14,352. Untuk koefisien literasi keuangannya yaitu 489 X1 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam literasi keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan mahasiswa sebesar 0,489 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Yang terakhir untuk koefisien gaya hidup yaitu minus 0,296 X2 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam gaya hidup yang mengarah pada gaya hidup konsumtif akan menurunkan pengelolaan keuangan mahasiswa sebesar 0,296 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji koefisien korelasi dan determinasi, koefisien korelasinya adalah 0,655, yaitu menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Untuk R-square-nya yaitu 0,429, sebesar 42,9% variasi pengelolaan keuangan dijelaskan oleh kedua variabel independen. Dan untuk adjusted R-square-nya adalah 0,388, yaitu hasil yang disesuaikan tetap menunjukkan kontribusi yang cukup besar. Selanjutnya untuk uji T, pada literasi keuangan signifikansinya sebesar 0,001, yaitu berarti kurang dari 0,05, dan T-nya sebesar 3,614 yang berarti positif. Untuk variabel gaya hidup signifikansinya sebesar 0,009 yang berarti juga lebih kecil dari 0,05, dan T-nya minus 2,794 yang berarti negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan di variabel literasi keuangan dan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengelolaan keuangan di variabel gaya hidup. Untuk yang terakhir yang kami lakukan ada uji F. Di sini menunjukkan bahwa signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti model signifikan secara simultan, dan untuk F hitungnya sebesar 10,528 yang artinya model layak digunakan untuk memprediksi. Maka secara keseluruhan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah yang pertama, literasi keuangan memberikan kontribusi sebesar 24% terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik pula pengelolaan keuangan mahasiswa.
Lalu, kesimpulan yang kedua, gaya hidup memberikan kontribusi sebesar 18,2% terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, dengan pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif berdampak buruk terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangannya. Lalu, untuk kesimpulan yang ketiga, secara simultan, literasi keuangan dan gaya hidup memberikan kontribusi sebesar 42,9% terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Sisanya sebesar 57,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang telah kami lakukan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami terkait penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.